maka kita akan lebih sukses lagi. Itu sebenarnya prinsip dasarnya dari multi level marketing. Jadi kita membentuk orang lain untuk jualan juga agar omset kita menjadi lebih besar. Tapi kan ada image gitu Mbak, kayaknya MLM nih, aduh apaan sih nih MLM kok kayaknya ganggu banget gitu. Nah gimana supaya kita bisa ngajak orang, kita ngajak kerabat atau teman, tapi tanpa mengganggu yang pada akhirnya yang kita nggak pengen adalah memutus hubungan pertemanan kita. Nah, karena itu memang kita sebagai yang mengajak memang perlu menyasar orang yang tepat. Kalau orangnya yang disasar tidak tepat, ya tentu level of resistance-nya itu besar gitu ya, karena dia tidak tertarik. Nah, dengan demikian sebelum kita melakukan rekrutmen, kita melakukan penjualan gitu, ya kita perlu tahu dulu yang kita sasar ini siapa. Nah, bisa jadi orang yang ikut MLM itu banyak ya, tetapi masing-masing kan punya pangsa pasarnya sendiri, tergantung dia mulai dari jejaring yang dia punya saat ini sudah ada apa saja, di mana saja, dan dari situ kita coba lihat mereka yang tertarik dengan bisnis MLM ini siapa sih? Karena kan nggak semua orang tertarik. Supaya Anda tepat sasaran ya, coba Anda lihat dulu siapa sih misalnya, mungkin yang butuh bisnis MLM ini adalah orang yang karyawan ya, tetapi dia pengen punya pendapatan sampingan misalnya. Nah, orang yang merasa dia udah katakan udah sibuk dan dia nggak tertarik punya pendapatan sampingan, ya tidak perlu Anda, maksudnya mungkin itu bukan marketnya Anda gitu. Tetapi nah karena itu kita perlu tahu dulu, kita harus punya sasaran yang jelas dulu. Dengan siapa, orangnya yang mana yang kita harus dekatin. Kalau kita main deketin aja, nah biasanya itu banyak sekali terjadi penolakan yang nanti mungkin akan membuat Anda malah demotivasi ya. Oke, tapi kan perusahaan MLM juga banyak banget ya Mbak di Indonesia nih. Nah gimana cara milihnya atau kita yakin apa yang harus kita pelajari supaya kita nggak ketipu juga di bisnis MLM ini ketika kita mau terjun? Nah, yang pertama itu pilih perusahaan MLM yang terdaftar di organisasi atau asosiasi penjual langsung Indonesia ya, atau APLI. Yaitu di situ yang menjadi anggota memang ada ketentuannya, sehingga memang sudah satu resmi terdaftar, sehingga kalau ada apa-apa kita bisa melihat profilnya mereka gitu, juga kinerjanya mereka di website tersebut. Nah, kemudian juga pilih yang punya badan hukum yang jelas ya. Kalau badan hukum bisnis biasanya PT ya, perusahaan terbuka gitu, sehingga secara hukum pun kita sebagai anggota nanti terlindungi. Nah, selain itu juga dia harus punya sistem distribusi yang jelas. Sistem distribusi ini kan kita sebagai agen penjual nanti akan mendapatkan komisi dari penjualan. Nah, bagaimana sih sistem distribusinya dari tiap penjualan, kapan, sehingga memang harus didukung dengan sistem distribusi yang otomatis dan administratif